Nabi ada ngancurin masjid kok. Jadi masjid itu bukan tempat pembaptisan orang sebagai mukmin, enggak, belum tentu. Bisa jadi itu jebakan Batman. Anda diseret menjadi orang sesat. Anda diseret apa? Justru Anda yang merusak Islam. Tinggalkan, enggak perlu takut. Pada Pak JK ini juga, Anda kan pengurus. Harusnya Anda lah. Bantu subscribe bagi yang belum subscribe channel ini dan share videonya, like, komen ya, dan video ini dikhususkan ya untuk orang-orang yang mau berpikiran waras. Jika Anda bukan orangnya, ya skip aja video ini ya, biar nggak nambah dosa dan sakit hati. Salam waras. Oke, sobat waras, apa kabar semuanya ya? Jumpa lagi dengan Pavel 88 channel. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam waras tentunya. Terima kasih untuk kesetiaannya menantikan video-video terbaru dari channel ini. Dan terima kasih untuk Sobat Waras yang telah mengulurkan tangannya membantu pelayanan diakonia di desa-desa. Ya, lewat nomor rekening yang ada di layar kaca saudara. Terima kasih. Tabungan saudara biarlah semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Sobat Waras. Kali ini kita akan melihat ya komentar sengit yang dilontarkan oleh Habib Kribo ya kepada Yusuf Kala. Ya, ada apa? Ya, Habib Kribo membongkar kemunafikan dari Yusuf Kala yang mati-matian membela masjid karena adalah Dewan Pembina Masjid. Ya, tetapi rupanya Habib Kribo ya boleh dikatakan menelanjangi Yusuf Kala dengan luar biasa. Kita simak video ini sampai tuntas. Kalau sudah terkontaminasi, hilangkan kepentingan politik atau apapun yang berkaitan dengan agama, perlu kebersihan hati. Kalau sudah terkontaminasi politik, kekuasaan, akhirnya apa? Nggak objektif, nggak adil. Ada sesuatu kebusukan ditutupin. Justru juga ada ditutupin. Jadi ya, saya setuju sekali ya. Kalau orang sudah mabuk agama, memang akan sulit melihat kritikan persoalan dengan objektif. Dia selalu berusaha menutupi setiap kebobrokan. Karena apa? Mabuk dengan agama. Ya, tidak bisa jujur. Ini setuju saya dengan apa yang dikatakan oleh Habib ini. Gantung selera dia. Ini saya mengutip ada satu berita yang saya sedih aja lah. Dari seorang yang sudah lebih tua dari saya. Itu adalah Yusuf Kala. Dia berkata, Polri berencana memetakan masjid demi cegah radikalisme. Apa kata JK menanggapi? Tidak ada yang pernah mengaco lewat masjid. Ini Bapak seperti orang baru lahir, Pak. Di mana-mana, Pak, pergerakan agama itu mengatasnamakan agama itu radikalisme itu dibangun dari masjid. Wow, ini keras ya. Ini Habib Kribo dengan lantang mengatakan di mana-mana ya radikalisme itu ya dibangun dari masjid. Wow, ini menarik ini. Ini tentu akan membuat banyak orang yang kesal ini ya. Tidak mungkin dibangun dari gereja. Yes, aplaus dulu dong. Ini kalau orang yang jujur, kalau orang yang hatinya masih murni, ya dia tidak akan mabuk dengan agama dan dia akan bicara jujur. Ya tidak mungkin lah radikalisme itu lahirnya dari gereja, ya kan? Itu sangat mustahil. Nggak mungkin dibangun dari kuil. Nggak mungkin dari kuil, apalagi ini. Karena apa? Masjid itu sentral tempat berkumpulnya Muslim. Syria itu perang dari mana? ISIS bergerak dari mana? Dari masjid-masjid al-Baghdadi itu. Wow. Ini jelas ini ya. Jadi kehancuran-kehancuran di negara-negara Islam itu semuanya semua dari masjid, ya. Pernah terjadi. Bahtiar Nasir berdiri. Ayo revolusi. Ayo revolusi. Ayo revolusi. Ayo revolusi. Lagi. Nah, ini ya, Pak JK harus buka mata ini ya. Ini di dalam masjid loh, Pak JK. Ini bukan di gereja ini ya. Ini juga bukan di diskotik. Ini teriak-teriak. Ya kan?
Mau jadi apa ini? Umat kalau diajarkan oleh orang-orang seperti ini. Ayo revolusi. Lagi. Ayo revolusi. Sekarang. Takbir 3 kali yang keras. Wow. Mengerikan ya. Ini loh. Itu bukan di luar masjid. Itu lihat aja ya. Kisi-kisi jendelanya. Ini di dalam masjid. Umat ini. Dan menurut saya sayang ya. Kok umat ini gampang sekali dibodohi gitu loh. Gampang sekali jadi orang tolol gitu kan. Ya ini ditolol-tololin sama ustadz kayak gini. Makanya timbulnya ujaran kebencian. Belum lagi kita lihat waktu di Jakarta. Ya waktu Ahok persaingan antara Ahok dan Anies. Bahkan di depan masjid ada spanduk yang dilarang menyolatkan ya pendukung penista agama. Ya, dilarang menyolatkan pendukungnya Ahok. Ini kan sudah ngeri gitu loh. Ya, tapi kok JK pura-pura ya kan waktu itu kan JK kan mendukung si Anies ya. Jadi maklumlah. Mungkin matanya tidak bisa terbuka dengan lebar melihat hal seperti ini. Itulah akibat mabuk agama. Susah melihat dengan objektif. Seperti apa yang dikatakan oleh Habib Kribo ini ya. Takbir 3 kali yang keras. Menggulingkan pemerintah. Ini radikal itu lahirnya dari masjid. Nah, radikal itu lahirnya dari masjid. Ya. Nggak mungkin dari diskotik. Nggak mungkin dari... Oh, saya setuju ini. Nggak mungkin dong dari diskotik ya. Iyalah, diskotik itu tempat orang dugem-dugem senang-senang ya. Nggak mungkin ngurusin agama di sana ya. Oke, ini waras juga ini ya. Beda. Ya radikal muslim lahir dari masjid. Siapa? Si pemberi ceramah. Karena dimanfaatkan itu. Dan saya dukung kemarin data melihat, meneliti. Perlu. Masjid ini perlu dikontrol. Jangan cuma menangkapin orang radikal. Seperti pesantren kemarin. BNPT meminta ada hampir 190 pesantren terafiliasi teroris. Itu wajar. Dari uang masjid taklim. Itu memang ada. Kalau pesantren terafiliasi teroris, ya pasti masjid juga ada dong. Ini kan tempat mereka. Ya, jadi kesinambungan ya antara masjid dan pondok pesantren. Saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Habib Kribo ini ya. Pasti itu akan ada kesinambungan antara masjid dan pondok pesantren. Jadi sangat setuju dengan BNPT bahkan kepolisian ingin memetakan ya masjid-masjid ya supaya menghindari radikalisme. Tapi rupanya hal seperti ini tidak diterima oleh orang-orang yang mabuk agama ya. Jika banyak orang menggunakan masjid itu apa? Untuk menciptakan perpecahan, untuk membuat kegaduhan. Yang dilakukan ada sutradara. Wow. Ini lebih menarik lagi ini ya. Lebih menarik lagi ini ya. Menciptakan perpecahan ya. Untuk membuat kegaduhan. Membuat kegaduhan. Yang dilakukan apa? Ada sutradara. Itu dia. Karena apa? Dari perpecahan itu ada yang ingin mengambil manfaat. Kekuasaan. Karena negeri ini mayoritas Islam, ya jadi tempat sarananya masjid dan pesantren untuk diciptakan radikalisme. Dan bukan hal yang aneh. Masjid ini tempat sarang penyamun, tempat sarang teroris. Ini lebih keras lagi ya. Jadi tidak aneh. Masjid itu jadi sarang penyamun, jadi sarang teroris. Aduh, ngeri ya. Ini pernyataan yang sangat berani ya. Ini pernyataan yang sangat jujur ya menurut saya. Untuk diciptakan radikalisme. Dan bukan hal yang aneh. Masjid ini tempat sarang penyamun, tempat sarang teroris. Tempat sarang penyamun, tempat sarang teroris. Aduh, pada banyak yang kejang-kejang tentunya ini. Nabi aja sudah pernah terjadi yo. Itu yang dibilang Nabi masjid teror. Masjid munafik, masjid tempat persaingan, masjid tempat untuk menciptakan permusuhan, dihancurkan oleh Nabi. Wah, ini baru kebuka ini ya. Ada Nabi juga yang menghancurkan ya masjid ya. Ya karena tempat sarangnya kemunafikan ya. Sampai dilarang oleh Nabi apa? Barang siapa yang sembahyang di masjid diror itu diharamkan. Nah, sekarang banyak masjid diror di Indonesia itu. Banyak harusnya diharamkan oleh Nabi. Dilarang loh di Al-Quran. Sholat di situ. Jadi setiap ada masjid yang mengobarkan radikalisme di sini,
Mereka yang sembahyang situ apa? Haram, nggak sah. Bukan lagi nggak sah, haram, dapat dosa. Seperti yang Bahtiar Nasir itu di masjid, dapat dosa semua itu. Sholatnya nggak dapat pahala, malah dapat dosa. Inilah yang dibilang penista agama itu sebenarnya. Saya setuju ini ya. Saya sudut dengan pernyataan Habib Ridwan. Justru penistaan agama itu sebenarnya ya umat Islam sendiri gitu loh. Karena mereka yang lebih tahu kitab-kitab mereka, lalu mereka pelintir, itulah penistaan. Kalau misalnya yang dari luar, yang mungkin salah pengertian, ya itu bukan penistaan. Namanya orang belajar. Ya kan harus diluruskan sebenarnya, bukan malah dipenjara ya kan. Apa? Lahir dari tempat-tempat agama. Tapi di situ melahirkan permusuhan, melahirkan kebencian, mengajak orang untuk memberontak, ini selain penista agama. Jadi penista agama datang dari non-muslim. Di Al-Quran itu penista agama dari umat Islam yang menyelewengkan agama. Kalau non-muslim bisa dibilang penista agama. Kamarnya beda. Jadi kalau dia salah memahami Islam, itu wajar. Karena dia punya kamar sendiri. Tapi bukan berarti nggak boleh melihat ajaran Islam. Boleh saja. Seperti orang Islam ajaran Islam. Ini dong, ini baru netral sebenarnya ya. Jadi kita saling belajar itu hal yang wajar. Dan mungkin dalam belajar itu ada hal-hal yang salah, ya itu wajar. Ya kan tinggal diluruskan, dikoreksi. Bukan malah main lapor, main penjara. Seharusnya yang dipenjara itu adalah ya misalnya dari Islam sendiri atau dalam Kristen sendiri yang suka mengobok-obok, ya kan? Nah, ini saya setuju ini. Ya kecuali memang yang tujuannya memang menghina lain dengan orang yang mau belajar cuman salah pengertian. Nah, itu tidak boleh dipenjara sebenarnya ya. Kalau salah wajar. Nah, tapi yang dibilang penista agama sebenarnya itu ya umat Islam terhadap agamanya sendiri. Nah, seperti ini yang terjadi, memanfaatkan masjid. Inilah sebenarnya penista agama. Jadi jangan disalahkan penista agama dari non-muslim. Enggak. Masa orang non-muslim dihukum pakai Al-Quran? Ini jungkir balik. Kenapa? Anda sudah tahu, Anda seperti orang yang melakukan, dan Anda menyetujui. Itu Rasul bilang. Justru saya khawatir Pak JK ini dapat dosanya 2 kali. Diamnya orang benar tidak mendukung kebatilan, itu sama aja pelaku batil. Dan dapat 2 dosa. Satunya lagi apa? Menyetujui. Orang yang di masjid itu membuat onar. Saya ini sudah sama-sama tua. Dikit lagi almarhum. Bijak-bijaklah untuk menilai. Jangan karena kepentingan sesuatu, akhirnya apa? Kita menutupi kebenaran dan membenarkan kebatilan. Semua pengacau agama itu pasti lewat tempat-tempat yang berbau agama. Jadi siapapun di seluruh Indonesia ini, barang siapa kalau datang suatu tempat masjid, ada orang yang ceramahnya mengajak permusuhan, mengajak anarkis, menghakimi orang, apalagi mengajak menggulingkan negara, itu Anda diharuskan keluar dari masjid. Tidak sah sholat Anda itu. Iya, saya setuju ini ya. Banyak sekali Pak. Masjid-masjid yang salah satunya yang Bahtiar Nasir itu, yang ingin menggulingkan pemerintah. Ya kan, belum lagi Rizik Syihab yang teriak-teriak, ya bunuh pendeta-pendeta. Aduh, itu ngeri ya, tapi kok orang orang nggak bisa melihat kebenaran karena itu mabuk dengan agama ya. Terima kasih Pak Habib ya, Anda sangat mencerahkan. Justru keberadaan Anda di situ apa? Anda malah jadi dosa. Kenapa? Anda mendukung untuk ulama. Itu tidak boleh. Makmum itu orang mandul harus tahu. Imam ini siapa? Tidak beda gini, maaf. Anda mau jadi makmum orang, tapi Anda tahu makmum ini. Maaf, dulu pernah Anda lihat ke tempat pelacuran, itu tidak sah. Anda nggak yakin makmumannya, Anda harus tinggalkan untuk imam. Nah, sekarang Anda sudah tahu imam Anda tuh ngajak makar semua, nggak boleh, Anda tinggalkan itu. Jadi tidak dosa loh tinggalkan masjid. Nabi aja ngancurin masjid loh. Jadi itu ya, tidak dosa ninggalin masjid. Iya iyalah, kalau yang diajarkan situ sampah, ya keluarlah. Kalau yang diajarkan itu makar, yang diajarkan itu bunuh halal, kafir, ya keluar. Nah, ini saya setuju ya, pernyataan dari Habib Ridwan ini. Mantap. Jadi masjid itu bukan tempat pembaptisan orang sebagai mukmin, enggak, belum tentu. Bisa jadi itu jebakan Batman. Anda diseret menjadi orang sesat. Anda diseret apa? Justru Anda yang merusak Islam. Tinggalkan, enggak perlu takut. Pada Pak JK ini juga, Anda kan pengurus masjid. Harusnya Anda enggak usah menutup-nutupin lah hal-hal yang sudah jelas di masjid. Banyak masjid dijadikan ajang politik, ajang makar, ajang saling mengkafirkan. Kalau saya mau lihat fungsi masjid di zaman Nabi,
itu bukan masjid hanya untuk umat Islam. Masjid di zaman Nabi itu seperti balai rakyat. Di situ Nabi itu semua orang bisa masuk. Nggak perlu masjid dibatasi, orang ngomong saja boleh masuk. Di mana ada Nabi, semua orang beragama boleh mendekat. Masjid di zaman Nabi itu sebagai tempat pertemuan semua manusia, tak kecuali mau agamanya Kristen, Yahudi, Majusi, boleh masuk ke masjid. Lah, sementara sekarang masjid ini jadiin sakral hanya untuk umat Islam. Ini salah. Harusnya apa sekarang itu? Masjid yang diundang Nabi apa? Untuk apa? Mempersatu umat, membantu umat, memikirkan umat. Seorang imam pengurus masjid, siapapun Anda bertanggung jawab. Anda akan dihisap sama Tuhan. Kalau mengajak masjid itu tempat perpecahan atau menimbulkan permusuhan. Tidak ada kuat dari Rasulullah itu kebencian. Tidak ada kuat dari Nabi itu apa? Mengkafir-kafirin orang. Tidak ada kuat dari Nabi apa? Membuat makar. Tidak ada. Semua yang dari Nabi itu semua kebaikan. Tak perlu persaingan antar masjid, main saing-saingan, main gede. Ya, saya rasa cukup ya. Nah, poinnya kita sudah dapat, ya, yaitu bagaimana Yusuf Kala benar-benar disemprot habis-habisan. Ya, kemunafikan Yusuf Kala itu ditelanjangi oleh Habib Kribo ini ya. Bahkan dia mengatakan ya sebenarnya masjid itu ya sarang penyamun ya, bukan hanya itu, dia pun mengatakan itu sarang teroris. Wow, ini ngeri ya, ngeri sekali ini. Oke lah, saya rasa demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Ya, sudah bergabung bersama dengan kita Bagong Murtad. Salam waras Bagong Murtad. Ya. Salam waras, bro. Salam waras. Ya, bagi kawan-kawan sobat waras yang ingin gabung ya langsung aja masuk ya. Linknya ada di live chat ya. Silakan Pak Bagong. Gimana nih ketika menyaksikan video tadi Pak Bagong? Ya, saya sepakat sih dengan omongan Habib Kribo. Sepakat. Karena seruan jihad itu tidak mungkin keluar dari pura, tidak mungkin keluar dari gereja, tidak mungkin keluar dari kelenteng. Kan itu aja masalahnya. Seruan jihad. Iya, betul. Emang ada takbir di kelenteng, ada takbir di pura, ada takbir di gereja. Takbir. Betul. Kan? Karena ketika ngebom kan mereka kan pelaku bom bunuh diri, selalu sebelum narik picu bom itu kan dia selalu bilang gini, Bismillah, takbir, dor, kan gitu. Dan ini loh Pak Bagong, yang saya sangat tertarik ini loh, bahkan dia membandingkan antara diskotik dan masjid loh. Diskotik aja yang katanya tempat yang katanya hina, tempat yang katanya tidak layak atau haram, justru dari sana tidak ada loh yang apa namanya mengajarkan untuk membunuh atau untuk menturis untuk mengharam-haramkan orang lain atau untuk melakukan tindakan bom bunuh diri. Diskotik nggak ada loh. Jadi dapat disimpulkan ya, bahwa lebih mulia diskotik ya, atau gimana sih? Gini bro, orang pergi ke diskotik berarti orangnya waras. Ya kan? Waras dalam artian punya duit. Bagaimana mungkin dia tidak punya duit berani pergi ke diskotik? Logikanya itu. Kemudian setelah sampai di diskotik, dia ketemu temannya dan dia ajak teman-temannya untuk bersenang-senang. Ada kawannya yang lagi termenung di tempat parkir karena tidak punya duit kan untuk masuk diskotik atau kafe. Ayo masuk-masuk, kita minum, kita bersenang-senang aja di sini kan gitu. Artinya di diskotik itu semua senang, tidak ada istilah supaya orang lain menderita, nggak ada. Ini logika dunia ya, logika manusia. Nah, terkait dari pernyataan Habib ini, saya setuju, 100%, 1000% saya setuju. Karena seperti yang saya bilang tadi, tidak mungkin ada ajaran jihad itu di kelenteng, di pura, di gereja, nggak ada. Masalahnya di situ. Dan seruan itu kan bagian dari pengajaran. Pengajaran tidak mungkin pengajaran tidak mungkin diajarkan di sekolah negeri. Pengajaran jihad itu. Ya kan? Memang ada sekolah negeri ngajarkan jihad. Atau ya seperti tadi gereja, kelenteng, pura itu ngajarkan jihad, nggak ada. Kan yang ada kan di masjid. Suka nggak suka ya itu lima faktanya.
Terus lagi, sebetulnya penista Islam itu, pelaku penistaan agama Islam itu ya dari Islam sendiri. Sebagai contoh gini, ustadz-ustadz yang memperkosa santriwati di pesantren, apakah itu tidak menista agama? Seharusnya orang-orang seperti ini menistakan agama kan? Karena memperburuk citra Islam di mata masyarakat. Bagaimana mungkin seorang pemuka agama, ulama, ustadz, memperkosa, berbuat cabul pada murid-muridnya. Yang terakhir itu yang kemarin kita baca, di Trenggalek 34 murid santriwati jadi korban. Pesta seks para ustadz-ustadz gurunya. Di Trenggalek. Apakah ini tidak menista agama Islam ini? Tapi herannya ketika terjadi seperti ini, teman-teman saudara-saudara RT sebelah ini tidak pernah melakukan demo penodaan agama. Padahal jelas-jelas kelakuannya itu menodai agama. Seperti Heri Wirawan. Apakah itu tidak menoda agama? Ya, apakah orang yang teriak takbir langsung ngebom gereja itu tidak menistakan agama? Tapi giliran dibilang mereka mereka bertahan. Itu bukan Islam katanya. Ajaran Islam tidak seperti itu. Lah seperti yang mana coba? Seperti yang bagaimana? Ajaran Islam yang bagaimana? Karena apa? Mereka mengatakan takbir. Mereka jihad untuk dapat masuk surga. Karena hanya ajaran itu aja yang mengajarkan berjihad, membunuh orang, demi nama Allah, mereka akan masuk surga. Agama lain tidak ada yang mengajarkan kayak gitu. Nggak salah itu Habib Ribu. Benar. Sama seperti kita ya. Misalnya ada pendeta atau pastor melakukan perbuatan asusila, itu pendeta sama pastor itu telah menista agama Kristen atau Katolik. Bukan terus cari kambing hitam. Bahwa pelakunya dari sana, bukan. Nah ini mereka kan selalu mengatakan pelakunya bukan dari mereka. Padahal jelas-jelas mereka melakukan itu demi agama, demi Allah, demi Allah. Pak Bagong, pelakunya orang Yahudi. Ya, Yahudi yang dikutuk jadi monyet. Makanya sekarang, kenapa orang Yahudi dikutuk jadi monyet? Ekornya berpindah ke depan. Kalau monyet kan ekornya di belakang. Tuh. Jadi nggak salah, Habib Ribu nggak salah. Benar, 100% benar. Contoh lagi. Ingat peristiwa ketika seorang pengurus MUI pusat ditangkap Densus 88. Pengurus MUI loh itu. MUI itu kita ibaratkan sebagai masjid yang besar loh. Ya kan, yang menaungi seluruh masjid-masjid di Indonesia. Artinya MUI itu masjid besar. Tetapi ternyata pengurusnya ditangkap Densus 88. Akibat apa? Sebagai otak teroris. Apakah itu bukan penistaan agama? Apakah MUI wajahnya nggak tercoreng seperti itu? Tapi ternyata mereka mengatakan tidak. Tidak. Mereka masih pede ngomong. Malah ngurusin museum yang di Manado. Museum Holocaust. Orang Manado bangun Holocaust, yang disalahkan Israel. Sama seperti mereka ini sekarang ini. Ketika BNPT memberikan fakta-fakta yang sebenarnya tentang masjid yang dalam tanda kutip terpapar, itu bukan asal-asalan bro. BNPT itu sudah melakukan kajian, penelitian, pemantauan, semua sudah dilakukan bertahun-tahun. Enggak serta-merta langsung nyelonong gitu, enggak. Kita lihat pelaku-pelaku teror itu. Rata-rata kan pengurus masjid. Kita ikutilah sidang Munarman itu. Ya kan? Akhirnya apa? Jamaahnya yang terlibat terorisme kan akhirnya apa? Karena tausiah-tausiahnya si Rizik Syihab dan si Munarman. Mereka terpengaruh. Emangnya tausiah si Munarman sama Rizik itu dilakukan di gereja? Di pura, di kelenteng?
Logikanya kan gini, ketika orang ingin melakukan baiat atau tausiah di suatu tempat apapun, suatu tempat ya, misalnya gedung pertemuan, itu tetap dianggap sebagai masjid. Kenapa saya katakan itu? Karena mereka melakukan itu sebagai ibadah, sebagai tempat ibadah. Ya kita dengarlah dalam khotbah-khotbah tiap Jumat atau apa itu. Saya pernah berpafel di Medan, kebetulan di rumah adik saya itu ada agak dekatlah dengan masjid kan. Tiap khotbah Jumat itu ngeri, khotbahnya isinya ngeri. Luar biasa. Kita aja dengarnya kadang jadi ketakutan lah. Ngeri ya? Ketakutan. Isinya bunuh yang tidak seiman. Hukumnya halal. Dan kalau Anda ingin menjalankan Islam yang sesungguhnya, bunuhlah mereka supaya kalian betul-betul kan ajaran jihad itulah yang utama kan. Dari sisi semua itu, ajaran itu kan bermuara pada jihad. Kalau Anda belum berjihad, Anda belum Islam. Itu pengakuan dari itu loh, teroris yang Ali Imran tuh yang sering muncul di TV itu. Iya. Kasus bom Bali itu. Iya. Kan jelas dia mengatakan, walaupun kalian memperdalam ilmu Islam, tapi kalau Anda belum berjihad, Anda belum Islam. Memangnya itu ajaran berjihad ya seperti yang bilang tadi. Apakah diajarkan di sekolah negeri? Apakah diajarkan di gereja, di pura, di kelenteng? Tapi kenapa Yusuf Kala sewot? Kenapa MUI sewot? Kenapa ketika pengurus MUI ditangkap Densus 88 gara-gara sebagai otak dari terorisme di Indonesia? Kenapa MUI tidak sewot? Artinya apa? Nah, kenapa Yusuf Kala juga nggak sewot? Artinya apa? Mereka mengakui itu. Mereka mengamini apa yang diomongkan Habib Kribo. Ketika pondok-pondok pesantren yang dijadikan ajang pesta seks itu. Kenapa MUI, Yusuf Kala tidak pernah komentar? Artinya apa? Artinya apa coba? Mereka mengakui itu. Terus sekarang mereka mau apa? Hanya mengatakan tidak mungkin, tidak ini, tidak alam. Fakta dan bukti sudah terpampang di depan kita kok. Berapa kali kejadian? Ya kan, berapa kali kejadian? Bahkan jamaah Ahmadiyah tahun berapa itu? 2001 ya, yang dibunuhin itu di Jawa Barat itu sama di Madura itu. Mereka teriak takbir loh. Yang dibunuhin orang-orang FPI itu. Berapa korban itu yang di mana tuh, di Ciamis ya atau di mana itu, di Jawa Barat sama di Madura itu. Apakah mereka melakukan bukan karena perintah atau ajaran? Apakah mereka melakukan pembunuhan itu karena keinginan mereka sendiri? Kan tidak. Mereka melakukan itu karena ada doktrin. Kalau tidak bunuh mereka tidak masuk surga. Makanya mereka membabi buta membunuhin itu kan. Makanya ada yang bilang Islam yang benar itu adalah ISIS, Taliban, Al-Qaeda, terutama ISIS lah. Ketika mau menyembelih sandera-sanderanya, lihat itu mereka. Bertakbir dulu, kemudian di belakangnya ada bendera yang ada tulisan itu kan, tulisan tauhid kan. Itu yang benar-benar. Apa mau ditolak? Ya memang faktanya kayak gitu. Lanjut yang lain lah Bro Pavel. Oke, menarik ya. Nah, nanti bisa lagi ya. Silakan Pak Mustafir. Halo Mustafir. Shalom. Shalom. Pak Pavel, shalom Pak Bagong, Pak Bagong Murtad. Shalom Bu Hadasa, Pak Franky, shalom. Setuju Pak, saya sangat setuju sekali dengan yang disampaikan sama Pak Bagong Murtad. Sebenarnya Islam yang benar itu ya harus Islam kafah,
Jadi nggak ada Islam setengah-setengah. Jadi kalau yang mau jadi Islam ya seperti ISIS, itulah sebenarnya kan ajaran yang benar gitu loh. Cuma kita ini kan karena kita di Nusantara, Pak. Kita lahir memang karena untunglah orang Indonesia kita ini lahirnya di bumi Nusantara yang masih memakai hati nuraninya yang dibanding ininya masih kuat. Jadi kita ini masih setengah-setengah. Masih antara moderatnya. Jadi ada yang sebagian yang nggak bisa diterima kalau ibaratnya kayak sampai apa. Tapi itu pun tetap pencucian otak itu terjadi. Brainwashing itu terjadi. Dan kita kan sudah sangat mengetahui sekali. Agama adalah komoditas yang paling unggul. Yang segala kebatilan kalau dibungkus dengan agama, ya sudah, semuanya juga bisa ini. Jadi selama bernegara dengan mencampurkan agama di dalamnya, apalagi agama yang ini, agama yang satu ini kan yang memproklamirkan agama yang paling benar. Yang di luar ini harus kafir. Jadi harus tunduk kalau nggak mengikuti. Jadi ini problemnya kita. Dan ini digunakan oleh politikus-politikus yang kotor-kotor itu tadi. Termasuk JK dan teman-temannya. Mereka melihat ini sebagai wadah yang paling bagus, Pak. Untuk digunakan untuk membangun umat-umat yang ya bagaimana ya, yang mabok-mabok agama ini. Untuk mereka ini dengan gampangnya ditunggangin. Jadi sangat kasihan sekali sebenarnya. Kita melihat bangsa ini yang sudah zaman yang sampai sekarang ini aja dalam berpolitik masih bukan digunakan dengan macam mana politik yang membangun, tetapi malah menggunakan politik-politik agama yang menjatuhkan saingannya. Termasuk yang, ya ambil contoh paling gampangnya, politik yang jual ayat, jual mayat itu loh, Pak. Itu kan udah paling simpel sekali kita lihat bagaimana butanya rakyat kita yang lebih memilih seiman daripada apa yang orang yang benar-benar yang lebih berprestasi. Jadi sama kita itu yang sudah dibungkus dengan agama ini tidak dilihat lagi prestasi seseorang itu. Yang dilihat apakah seiman. Apakah seiman meskipun seiman melakukan yang tidak benar pun seperti yang yang kita ketahui belakangan ini yang dilakukan Heri Wirawan itu sampai MUI masih menutupi loh yang Pak Pavel tadi bilang. Tapi dengan MUI ini sensitif kalau di luar mereka. Kalau tentang museum Yahudi itu cepat banget komentar mereka. Langsung komentarnya langsung. Tapi kalau yang namanya seiman dengan mereka, mau korbannya rakyat, korbannya sampai berapa santriwati itu? 30-an ya, kalau tidak salah ya. Korbannya sudah begitu banyak, masih ditutupin. Jadi mereka tidak ada pun satu suara loh sampai hari ini loh mengutuk kejadian tersebut. Jadi mereka masih menganggap, ya udah, ini mereka. Iman mereka, jadi boleh dikatakan melakukan sesuatu itu selama dalam keadaan beriman tidak berdosa. Jadi inilah yang terjadi. Jadi harusnya juga banyak channel-channel yang seperti ini yang bisa lebih mengedukasi bangsa ini, mengajarkan bangsa ini untuk lebih waras, untuk lebih memakai logika daripada dengan mata buta untuk melakukan suatu. Ini semua kita lakukan demi cinta kita kok untuk bangsa ini. Kalau bangsa ini tidak ada channel-channel seperti ini yang bisa mencerdaskan anak bangsa ini, kemana arah bangsa kita ke depan ini sudah bisa ketebak, Pak. Kita akan menjadi Syria, kita akan menjadi Afghanistan. Ini sudah jelas arahnya. Sudah tidak bisa lagi. Tracknya sudah ke sana. Tapi kita lah waktunya kita yang harus bangkit sekarang ini. Channel-channel ini harus bangkit. Mencerdaskan putra-putri bangsa yang masih bisa memakai kewarasan logikanya. Sampingkan ajaran agamamu itu. Biarkan imanmu itu urusan pribadimu dengan penciptamu.
Jangan campur adukan. Jangan engkau mau ditunggangi. Hanya dengan dibalut dengan agama begini, engkau sudah menjadi buta. Dan engkau akan mengikut. Apapun engkau ditunggangi, engkau juga senantiasa mensyukuri tungganganmu itu. Ya, kira-kira ini mungkin komentar saya. Jadi sangat kasihan dan prihatin sekali sebenarnya bangsa ini, Pak. Dengan kejadian seperti ini. Jadi kita ini ya, rakyat kita ini adalah korban penunggangan agama. Itu yang saya sampaikan. Terima kasih Pak Pavel. Mungkin giliran teman-teman yang lain. Luar biasa. Terima kasih banyak ya. Komentar yang sangat waras ya. Jadi teman-teman ya, kita lakukan ini bukan kita membenci ya, tapi kita mengasihi bangsa kita ini. Karena rupanya banyak sekali orang-orang di bangsa ini yang sudah mabuk dengan agama. Seperti apa yang dikatakan oleh Habib Ribo tadi. Sehingga mereka sudah syarat dengan kepentingan politik. Sehingga tidak bisa melihat persoalan dengan objektif. Selalu menutupi ya. Lalu justru yang disalahkan pemerintah. Nah, kita sebagai anak bangsa yang waras, ayo kita edukasi ya masyarakat supaya semakin terbuka pikirannya. Ini bukan karena kebencian atau tidak, tapi karena kita cinta kepada NKRI ini. Jangan biarkan NKRI dihancurkan oleh elit-elit politik yang menggunakan agama untuk melancarkan segala hal ya keinginan mereka. Oke, terima kasih Pak Musafir, luar biasa. Kita lanjut. Silakan Pak Miss Hadasa. Setelah itu nanti Pak Franky. Salam Pak Pavel, salam sadar, salam waras buat kita semua. Shalom ya. Bu. Oh Pak Franky salam, Pak Musafir, Musafir, Pak Bagong, Bagong yang udah murtad. Ya, saya Salam kalau saya ya salam Pak. Kalau saya sih mau bilang ke kita ya, teman-teman, kita jangan tiru yang model-model begitu ya. Apalagi pemuka-pemuka agama. Jangan tutup-tutupin. Katakan ya di atas ya, katakan tidak di atas tidak. Itu yang firman Tuhan ajarkan kepada kita. Selebihnya itu berasal dari si jahat. Itu ajaran yang benar. Jangan bilang menutup-nutupi aib saudara seiman. Ya. Itu sama dengan memelihara penyakit di dalam tubuh kita. Sebagai orang Kristen, kita kalau kan dikasih tahu, kalau ada yang sakit itu harus disembuhkan. Harus dibereskan. Bukannya ditutup-tutupin. Karena iblis itu bekerja, itu menutup-nutupi kejahatan. Ya. Itu. Begitulah cara iblis menipu manusia. Jangan kita mau menutup-nutupin apa yang salah di dalam tubuh kita, di dalam istilahnya kita sebagai keluarga Kristen. Bereskan. Saya melihat Bapak Paus ya, Bapak Paus Benediktus yang sekarang memimpin ya di Vatikan, itu dia juga bekerja keras membereskan, enggak ditutup-tutupin. Ada salah akui, ya itu namanya orang yang melakukan kebenaran ya begitu, bukannya ditutup-tutupin. Kita akan lihat nanti, kita akan lihat kok. Hari ini di Tenggara kita ada 1033 napi teroris. Semuanya KTP-nya Islam. Itu akan bertambah nggak? Akan bertambah. Produksi lagi nggak mereka? Produksi. Kenapa saya bilang begitu? Ya gitu. Pemimpin-pemimpinnya katanya juga teladan-teladannya mereka berusaha menutup-nutupi kok. Banyak yang mereka tutup-tutupin. Kemarin itu katanya, pesantren itu bukan 190 sekian. Enggak semuanya pesantren itu. Kalau buat saya, kita semua orang awam mengenal, ono pesantren, ono ada capnya pesantren, ono ada capnya pesantren, cukup.
Mau bagaimana mereka, apakah mereka terakreditasi, apakah mereka diperiksa, apakah mereka dalam kontrol, itu urusannya mereka-mereka yang bos-bosnya yang berwenang di ininya mereka, di agama mereka. Kalau ada kayak misalnya kita ada dari keluarga kita nih. Ada keluarga kita yang melakukan suatu pekerjaan yang baik. Bukannya kita tidak akui. Tetapi kita harus membereskan. Itu namanya orang yang bertanggung jawab. Kita bereskan. Ada yang salah di rumah kita beresin. Bukan ditutup-tutupin. Nggak mungkin kalau buat saya ya soal BNPT, nggak mungkin seorang BNPT yang misalnya dia orang sana, orang agama sana, tidak tahu, oh yang ini pesantren, yang ono pesantren. Apa yang di dalam pandangannya orang BNPT itu begitulah di pandangan masyarakat. Oh yang ini pesantren, yang itu pesantren. Lebih simpel lagi di pandangan masyarakat pesantren itu seperti apa. Nah, untuk mencari aman, untuk menutup-nutupi mereka kelas-kelaskan pesantren ini, pesantren itu. Mereka nggak merasa bertanggung jawab. Kalau ada yang membawa agama mereka untuk melakukan kejahatan. Mereka nggak merasa bertanggung jawab. Kalau kita harus merasa bertanggung jawab. Kita nggak boleh membiarkan batu sandungan untuk orang datang kepada Tuhan. Itu batu sandungannya itu harus kita bereskan. Kita singkirkan, taruh di tempat yang benar. Kalau mau dipermak ya dipermak dulu. Jangan dicontoh teman-teman. Jangan dicontoh yang nutup-nutupin. Orang yang katanya orang baik, teladan, ulama besar, ulama mereka, menutup-nutupin, artinya mereka bukan orang benar. Karena orang benar akan mengatakan yang benar. Bukan menutup-nutupi yang salah. Bukan rahasia kalau buat saya mereka itu produksi teroris terus-menerus. Mereka tutup-tutupin. Buat saya itu membuat mereka itu tambah buruk, tambah gak layak. Nah, buahnya jelas. Buahnya mereka buah menutup-nutupin kejahatan. Kalau buat saya begitu Pak Wafel. Kita tahu kok, kita dengar kok. Saya udah pindah kemana-mana, saya sekolah, saya kerja, pindah di sini, pindah di sono. Selama hidup saya dengar dari Toa. Siapa sih yang Toa dipasang di mana sih Toa itu? Di gereja? Di wihara? Nggak ada Toa dipasang di gereja. Nggak ada di wihara Toa, di pura nggak ada. Itu. Ada Bu. Kalau di gereja ada, cuman ya untuk pengumuman Bu. Di dalam ya, di dalam. Kalau di tempat saya nggak ada istilahnya keluar, adanya di gereja. Iya. Biasanya di desa-desa ada itu. Di desa-desa ada untuk biasa mengumumkan untuk masyarakat ada duka apa gitu, biasa diumumkan lewat Toa. Oh iya, saya enggak tahu Pak. Oh, sorry. Tapi ceramah dari Toa juga. Oh, kalau ceramah dari Toa hari Minggu nggak ada Bu. Oh. Nggak ada, cuma khusus pengumuman di desa gitu biasa. Oh, sebagai pengumuman desa ya, oke. Ya saya ngerti. Kalau di tempat saya nggak ada Pak. Kalau pembesar pengeras suara itu hanya ke dalam gereja, nggak keluar gitu. Saya juga dari orang kampung soalnya Pak Pavel, gitu. Sama lah Pak ini. Nah, itu yang perlu dicatat. Jadi teman-teman biarin kita tonton aja. Kita tonton seberapa banyak nanti mereka memproduksi teroris-teroris itu. Kita jaga diri kita jaga keluarga kita jaga gereja kita.
Jangan sampai muncul orang-orang yang nggak layak di hadapan Tuhan. Yaitu buat kita PR kita. Seseminim mungkin kita pokoknya berusaha lah supaya enggak perlu ditutup-tutupin. Kalau ada pendeta yang aneh-aneh, ya adukan. Kita punya mekanisme sendiri kan, apalagi gereja-gereja yang tradisional, yang gereja suku, gereja-gereja yang lama-lama lah gitu. Itu mekanismenya udah ada. Kalau ada pendeta yang melenceng, kita udah punya. Dari dulu itu udah ada. Seingat saya, dari saya masih bocah cilik, yang begitu-begitu tuh ada. Dipindahin lah pendetanya dan bagaimana, pokoknya macam-macam lah, termasuk penatua-penatuanya. Nggak sesuai diganti. Gitu. Ada mekanismenya di gereja. Tapi kalau mereka nutup-nutupin nggak apa-apa, kita tonton. Kan mereka akan berjuang mengatakan, oh agama kami agama damai. Rahmat buat seluruh makhluk. Kalau ada anjing datang ke tempatnya, oh diburu. Kalau anjing bukan makhluk lah. Kita nggak perlu ngomong-ngomong. Agama saya agama damai, nggak perlu. Mereka akan lihat kok. Bu Adasa Ya. mau nanya, Bu Adasa. Ya Pak. Di diskotik ada percabulan atau perkosaan nggak? Pernah dengar nggak? Di diskotik tidak. Di diskotik tidak seperti itu. Memang orang ke situ untuk happy ya. Iya. Ya, Di pesantren? yang pasti mereka itu orang-orang yang kalaupun edan ya, walaupun aneh, itu dia menghancurkan dirinya sendiri, bukan menghancurkan orang lain. Kalau Terus kalau ada beritanya orang-orang teroris nggak ini kan, Enggak, gini Bu. Di diskotik kan memang nggak pernah kita dengar ada perkosaan ya Bu ya. ya enggak. Diskotik nih Bu. Tapi di pesantren Kalau di kok Indonesia baca kita ada nggak ya? pernah dengar lah. Kita nggak ada kasus pemerkosaan di diskotik. Nggak pernah dengar. Di pesantren, Belum pernah di ada pesantren dari sejarah selama yang saya membaca berita ya sepanjang hidup saya, belum pernah ada dengar di diskotik Indonesia itu pemerkosaan. Nggak ada. Berarti diskotik Bu, berarti diskotik lebih bagus daripada pesantren. Iya, kalau pesantrennya bolak-balik. Aduh, lama-lama orang bertanya, anak pesantren ini tuh masih perawan apa enggak ya? Lama-lama begitu. Saking banyaknya. Enggak dijamin nih gitu. Bisa loh orang bisa begitu. Hati-hati loh kalian loh. Kalian yang menjadi yang punya wewenang menjaga, memeriksa itu pesantren. Jangan sampai nanti cap berikutnya adalah yang seperti itu. Dia lulusan mana? Lulusan pesantren. Itu masih perjaka enggak? Masih perawan enggak? Jadi lebih mulia diskotik kan? Jadi lebih mulia diskotik kan? Saya nggak tahu deh Pak. Soalnya saya nggak bisa bilang juga. Kadang-kadang di diskotik narkoba banyak. Katanya. Ya tapi kan nggak ada pemerkosaan. Iya, itu makanya saya bilang gini Pak, itu menghancurkan dirinya sendiri. Yang ono menghancurkan orang lain. Betul, narkoba paling cuma dia doang korbannya Bu. Tapi kalau bom korbannya banyak. Betul, itu dia. Dan dia ngincer kayak iblis yang siap menerkam, kayak singa yang berkeliling hingga mau menerkam. Dia cari, dia pantau kapan lengahnya ini orang gitu. Itulah kalau teroris. Nah kalau yang orang narkoba ini lain lagi. Dia menghancurkan dirinya sendiri. Nah, itu yang perlu ini ya, semoga ada yang mendengar dari pihak mereka ya. Hati-hati loh kalian, hati-hati. Jangan sampai nanti pesantren itu ditanya, kamu lulusan mana? Lulusan pesantren, kamu masih perawan enggak? Kamu masih perjaka enggak? Karena, iya, bener. Loh, Papa Fel, begini.
Nih, ini ngeri loh, ngeri, ini ngeri. Bayangkan Iya. Bu Hadasan, Bu di Hadasan. ya, Bentar Bu Hadasan. Berarti lulusan pondok pesantren tidak berani melamar jadi polwan ya? oh diperiksa gitu ya, nanti diperiksa Iya kan tahu-taunya ada itu ya. pemeriksaan. Nah, Ah. ada tes keperawanan masalahnya. Oh gitu ya. Aduh, janganlah ada Oh iya. tes keperawanan untuk poluan lah, janganlah kalau boleh. Nah memang itu memang ada kok. Dulu Iya TNI juga memang gitu. ada, tapi kalau boleh ditiadakan lah. Ya TNI kan, kadang, Angkatan Darat sudah dihapuskan. oh puji Tapi yang lain Tuhan. kan masih. Jadi Iya, alumni puji pondok Tuhan. pesantren ini takut juga mau jadi polwan hanya sebatas cita-cita aja. Iya. Ini kenapa Kawan-kawan, bisa ini begitu? ada yang komentar begini. Kalau pendeta Capuli bocah SD mahasiswi Bawa, gimana? bawa ke Kita kecam. pengadilan segera. Jangan dibela-bela. Ya, dibela-bela itu dia. Jangan sampai dibela-bela. Gereja Nah, itu punya pendeta mekanisme. gini. Pendeta ini sudah kena pasal 156A ini penistaan agama. Dan kita mengutuk, kita semuanya mengutuk. Kalau ada satu pun pendeta, dimanapun dia, pasti semua umat Kristen akan mengutuk pendeta. Ini bukan pendeta. Oh, enggak. Semua mengutuk, tidak pernah ditutup-tutupin. Iya. Kita mengutuk Nggak ada Pak yang kayak yang di Jawa Timur itu dijagain pesantrennya biar nggak dibawa ke pengadilan. Nggak ada yang model begitu. Yang dilindungi MUI lagi melindungi gitu. Tidak pernah komentar. OMG. Itu yang polisi mau nangkep nggak boleh di Jawa Timur kan? Iya. Itu. Oke. Sebelum Ibu Hadasan lanjut, saya ucapkan terima kasih dulu ya kepada Tekukur Indonesia yang sudah jadi member Pavela 8 channel. Terima kasih bro, Tuhan berkati ya. Oke, lanjut Miss Rasa. Mantap. Nah, itu teman-teman. Jadi yang kebiasaan menutup-nutupin ini jangan pikir orang lain tidak tahu. Nggak ada yang bisa ditutupin. Kita tahu. Kalian menutup-nutupin, itu nanti akan makin banyak kalian produksi teroris. Makin banyak. Dan mereka akan selalu mengucapkan kata sandi itu ketika mereka menteror. Nah, Iya, kalian akan benar. capek nanti. Nanti akan Betul. capek mengatakan, oh agama kami agama damai. Orang lain akan menjawab, mana gua percaya. Orang telinga gua mendengar dia Allah Akbar. Orang aku melihat dia pakai cadar, pakai burka, pakaian kebangsaan kalian. Orang Kata KTP-nya sandinya itu ya, Bu. iya, orang KTP-nya dia di pengadilan ketahuan kok. Nah, Bu, itu. sekarang udah bergeser, Bu. Sudah bergeser. Gesernya gimana? Orang bercadar, perempuan bercadar sekarang tidak melulu untuk nyimpen bom. Tapi untuk nyuri di Alfamart sama Indomart, banyak kejadian. Itu udah sering kalau itu, Pak. Multifungsi, Iya, Pak, sudah bergeser. multifungsi. Bukan bergeser, tapi bertambah fungsi, betul, tambah fungsi. Iya, multifungsi. Selain bom, ya bawa barang curian dari Alfamart. Kalau zaman saya, Pak, ya, mohon maaf saya nyampein ya, tapi saya nggak nyebut nama loh ya. Zaman saya, dulu itu tiba-tiba pakai hijab yang sampai gembrang banget. Tahu-taunya tekdung, lahiran. Ya itu, waktu aku SMA. Waktu aku SMA begitu. Nah, apalagi tiba-tiba udah di pengadilan tipikor pakai hijab. Nah, sekarang ada nambah lagi, Bu. Nambah lagi, Bu. Berarti yang pakai yang gombreng-gombreng itu, cadar gombreng-gombreng berarti sudah MBA. Gelar S2 macam-macam. MBA. Jadi boleh dibilang multifungsi, Pak. Married by accident. Nah, multifungsi. Pernah juga ada yang pakai cadar tapi dalamnya itu cowok. Nah, kan makanya saya bilang multifungsi. Nah, multifungsi, Pak. Jadi kita tonton aja. Secara kan mereka kerjaannya menutupi bukan memperbaiki. Itu. Tetapi kita ingat, kalau kita nggak boleh menutup-nutupi kesalahan. Firman Tuhan sudah jelas mengatakan, katakan ya di atas ya, tidak di atas tidak. Selebihnya dari si jahat.
Nah, dari si iblis. Ya, jelas ya, dari si iblis. Gitu. Terima kasih Pak Pavel. Luar biasa. Oke, kita lanjut. Terima kasih Miss Hadasa. Silakan Pak Franky. Salam waras. Ini Salam abang. waras, salam semua. Salam waras. Ada Pak Franky, aku turun lah. Shalom. Ada Pak Franky, aku turun nanti dulu ya. Takut dimarahi aku. Bagong. Ini saudara kita musafir nih ya, baru masuk ya, baru kenal ya. Salam kenal sama musafir ini. Ya. Shalom, sama kenal Pak Franky. Salam. Jadi kalau kita berbicara tentang Habib Kribo ini, memang inilah yang kita harapkan, Habib seperti ini. Jadi kalau kita membicarakan si JK ini, kita sudah tahu, kalau saya sudah tahu dari dulu track recordnya ini, si mulut tipis ini. Dari mulai dia mengatakan bahwa Aceh itu dia bilang dia nggak hebat untuk membuat Aceh itu sebagai negara prestis istimewa. Di situ saya sudah bicara sama teman-teman kan bahwa dia ini si mulut manis. Sebenarnya kalau pemerintah kita ini tegas seperti Mesir yang mengadakan tindakan kepada orang, sebenarnya ini salah satu calon yang nggak benar ini manusia kebangsaannya. Berapa kali kan ISIS datang sama dia berdiskusi ke sana itu. Katanya sebaiknya pemerintah Indonesia menyambut ISIS. Sebenarnya ini manusia licik. Kalau bagi saya dari dulu nggak pernah saya anggap ini. Tapi selalu dianggap orang seperti orang tokoh bangsa. Bukan tokoh bangsa nih, tokoh licik. Lihat backgroundnya dulu dari mulai SMA juga sudah mengadakan tindakan apa dia waktu dia menjadi HMI. Berlanjut, hanya bedanya dia setelah semakin mature cara-caranya kayaknya halus. Tapi kalau orang tetap ngah sama si JK ini, nah inilah seperti yang dibilang Habib Rizik itu. Apa omongannya, sudah seorang tokoh politik yang sudah boleh kawakan komentar seperti itu. Koplak kan? Katakan iyalah benar kan? Kalau memang mau memperbaiki sesuatu instansi, harus kita katakan yang salah, benar. Jangan dibikin abu-abu. Kalau bikin abu-abu, mana bisa dibersihkan? Emang BNPT orang tolol mengadakan penyelidikan itu sembarangan. Sampai 198 dia bikin itu sudah berdasarkan metode penelitian yang jelas. Ada dasar-dasar penelitian, apalagi BNPT sudah mempunyai tata cara penyelidikan secara intelijen dan segala cukup komprehensif. Kalau masih ada yang mengkomentari nggak jelas itu, emangnya yang tolol siapa? Apalagi sebagai dia mantan wakil presiden, komentarnya begitu. Otaknya di mana itu orang? Kita nggak perlu sukan lagi kalau sudah orang kayak begitu, walau dia mantan wakil presiden, kita ngomong tegas saja, koplak. Gitu. Nggak tahu diri orang seorang mantan wakil presiden berkomentar seperti itu. Mengalihkan pelindungan. Sebenarnya kalau dia berjiwa nasional, tulen, pasti dia kasih pendapat ya supaya itu dididik secara baik dan profesional. Kalau memang itu terlibat, kita prihatin. Harus segera demi NKRI. Itu kalau orang berkebangsaan, tulen. Tapi karena dia sering pakai topeng, sering antara mulutnya sama yang kualitasnya beda. Karena dia sering pakai topeng. Memang niat dia lah dulu seperti dulu itu sebenarnya masalah Aceh sampai terjadi syariat Islam itu kan dia salah satu pelopornya. Sekarang kalau kita lihat dari hasil kerja dia yang menghasilkan Aceh syariat Islam memang maju sekarang. Mana buktinya? Kalau memang cara berpikirnya itu memang benar psikoplak gitu. Si mulut manis. Memalukan. Lihat sekarang penduduk termiskin di Indonesia itulah hasil kerja dia. Kalau kita apa hasil kerjanya? Itulah penduduk termiskin di Indonesia sekarang. Buktinya sekarang apa? Aceh. Itu hasil kerjanya. Dia bilang dia menjadi tokoh nasional. Tokoh apa manusia kayak gitu? Kalau terjadi seperti di Mesir, Ikhwanul Muslim yang dilakukan oleh angkatan militer, memang sebenarnya salah satu orang yang harus ditindak manusia seperti ini sebenarnya. Kalau memang tegas kita seperti Mesir itu. Hukum 500, 300. Salah satu orang yang
ciri-cirinya inilah salah satu yang nggak benar. Inilah salah satu membuat bangsa ini apa? Manis di mulut, lain di hati. Ini sekarang yang membahayakan di Indonesia. Begitu juga ulama. Harus berani dong. Kalau nggak benar, benar. Kalau nggak benar, ya benar. Nggak benar. Kalau benar, ya benar. Jangan lagi menutup-nutupi. Membikin kata-kata kamuflase yang nggak jelas. Membikin kata-kata penyamaran. Membikin kata-kata soal kriminalisasi. Ini akibatnya kita terlalu memanjakan selama ini MUI ini. Seolah kalau sudah MUI yang ngomong, sudah kayak malaikat. Sudah ada bukti-bukti sekarang ini. Masih lagi kita mempercayai MUI ini. Di mana pola pikir bangsa Indonesia ini? Dibilang tidak berpendidikan. Tapi itulah mirisnya kita. Selalu saya katakan antara pendidikan dengan pola berpikir tidak berbanding lurus. Itu akibatnya. Sehingga gampang-gampang kali menjual agama. Termasuk waktu kasus DKI. Ini yang membuat kita ini sekarang sangat miris. Terutama lagi wanita-wanitanya. Dengan mulut bacotnya, mak-maknya. Dia nggak tahu bahwa dia di sorga nggak ada tempatnya. Dia di sorga juga nggak ada dikasih apa. Ini nggak disadari semua. Bangsa kita ini kalau begini terus, makanya selalu saya mengatakan sampai zaman kuda gigit besi Indonesia ini jangan harap maju. Kalau pola berpikirnya seperti kalau nggak dirubah. Kecuali kalau pola berpikirnya lahir seperti Bapak Dudung, Jenderal Dudung, baru Indonesia ini akan maju. Kalau lahir tokoh-tokoh seperti itu maju. Tapi kalau lahir tokoh seperti si bacot JK, jangan harap. Topeng selalu yang dipakai. Jadi sekarang kita memang harus bersuara. Sudah keterlaluan. Keterlaluan framing pembenaran yang illogical. Apakah mereka menganggap rakyat Indonesia ini bodoh semua, tolol semua? Sudah nggak ada budaya malu membuat statement yang irasional. Ironis kan? Sudah tidak malu, tidak dijilat bibirnya lagi. Soalnya anggapnya orang yang Indonesia ini semua tolol. Apa yang mereka omongkan itu seolah benar semua. Itulah akibat apa? Sudah ironis pola berpikir. Sudah rusak pola berpikir. Sudah tidak tahu lagi dia bahwa seolah dia anggapnya rakyat Indonesia itu tolol semua. Apa yang mereka ucapkan itu sebenarnya benar. Gitu. Kenapa? Sebenarnya mereka yang tolol. Tapi dijungkir balikannya. Ini yang ironis itu. Bangsa kita ini makanya nggak maju-maju terus. Begitu juga dengan wakil presiden. Dia kan mengatakan statement bahwa Indonesia ini tidak maju gara-gara dia ucapnya. Tapi tindakannya tetap juga ngawur. Lihat. Dia bilang, berpenduduk mayoritas Islam payah maju. Kata dia. Tapi tetap juga dia bertindak tidak benar. Wakil presiden dikasihnya lagi orang dulu. Udah dibilang jangan boleh mudik. Boleh mudik. Kan kelihatan semua bertolak belakang antara mulutnya dengan tindakan. Dia sudah bilang mengatakan, penduduk bermayoritas Islam itu payah sulit maju. Pemerintah untuk mencegah karena ada COVID dulu jangan pulang kampung supaya dijaga penyebarannya. Enak aja presiden boleh pulang kampung bersilaturahmi. Nah, itulah pola berpikirnya. Bertolak belakang terus seorang pemuda wakil presiden. Congor semua. Kita rakyat sekarang memang sudah saatnya kritis memang. Sudah nggak saatnya lagi kita bermanis-manis mulut. Bosan, capek. Kita melihat orang-orang pejabat-pejabat munafik pakai topeng ini. Seolah-olah kita rakyat dianggap bodoh semua. Begitu juga kasus-kasus yang nggak jelas. Penanganan kasus yang sangat ironis sekali. Termasuk kasus Pak MKC. Satu pun pejabat tidak ada yang berbicara. Ya masalah hukum. Tapi jangan dilakukan tindakan-tindakan yang biadab seperti itu kepada MKC kan. Di sini sudah kelihatan satu pun nggak ada berbicara untuk mengapakan masalah MKC. Di sini sudah kita lihat bahwa mental daripada bangsa kita ini sudah bagaimana? Sudah kritis, degradasi sudah.
menurun. Jadi di sinilah kita harus sadar sekarang. Kita sekarang apa fungsi kita umat Kristen? Ya umat Kristen satu, ajaran Kristus, kita berdoa, janganlah jemu-jemunya berdoa. Makanya kita terus berdoa dan berdoa. Karena firman Tuhan inilah sekarang kita memang secara kondisi ini sakit, benci melihat kondisi ini. Tapi kita tidak boleh terpengaruh dengan kebencian. Firman Tuhan mengatakan terus kita janganlah jemu-jemu berdoa dan berdoa. Kedua, tetap kita melakukan sesuai dengan prosedur. Kita percaya. Inilah tugas umat Kristen sekarang. Terus jangan jemu-jemunya berdoa dan berdoa. Kita percaya firman Tuhan mengatakan, aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Kita percaya kok, biar bagaimanapun jahatnya mereka, Tuhan kasih jalan. Kita lahir sebagai pemenang. Itu tujuan kita. Makanya tunjukkan kita kualitas orang Kristen yang benar. Kalau Anda polisi, tunjukkan polisi yang benar. Kalau Anda tentara, tentara yang benar. Kalau Anda pegawai administrasi, pegawai sipil yang benar. Jangan ikut-ikutan korupsi. Tapi bagaimana Anda jadi tauladan kelakuan Anda jadi nggak benar? Jadi polisi juga polisi nggak benar. Apa tauladan Anda kalau engkau sama-sama mereka? Apa bedanya? Ini yang harus kita tekankan sekarang kepada human resources orang Kristen supaya berkualitas. Bedakan kamu terang dan gelap. Jangan kamu ikut jadi lebur. Kamu Kristen kelakuanmu kecebur, nggak benar. Itu koplak juga namanya. Itu sama juga menyalibkan Kristus. Jadi harus sadar sekarang umat Kristen ini ya. Jangan kamu sebut kamu Kristen, pengikut Kristus kalau kelakuanmu nggak benar. Sebagai polisi, sebagai tentara, sebagai aparatur sipil, atau pejabat, atau dimanapun Anda berada, tunjukkan Anda kelakuan Anda. Saya tekankan ini. Gara-gara perbuatan Anda juga lah akibatnya negara ini begini. Anda tidak menjadi tauladan. Anda ikut lebur. Akhirnya apa yang terjadi? Generasi muda jadi termasuk penghalangan gereja, penghalangan ibadah. Termasuk Anda ikut itu. Kalau Anda tidak merubah sikap, berarti Anda juga ikut terlibat itu memperlancar tindakan-tindakan orang yang nggak benar itu. Karena Anda tidak menjadi terang. Sehingga mereka mau melakukan itu. Kalau Anda jadi terang, pasti mereka tidak akan sungkan melakukan itu. Tapi karena tidak jadi terang, mereka jadi sebebas-bebasnya melakukan itu. Coba kalau Anda petugas polisi, ada yang begitu, Anda kasih penerangan yang baik. Sebagai katalisator yang benar. Baik sesama teman, baik apa, pasti maju. Tapi karena Anda tidak ikut lebur menjadi manusia nggak jelas, ya nggak jelas juga tindakan Anda. Jadi inilah sekarang kita umat Kristen, supaya terus berdoa dan berdoa. Jangan jemu-jemunya berdoa. Karena kita melihat kondisi kita ini, negara kita ini memang secara sekarang prihatin. Tapi percayalah, kuasa doa akan merubah itu semua. Si jahat, si iblis semua ditaklukkan. Kita harus lahir sebagai pemenang. Amanat agung terus ditingkatkan, khususnya di Indonesia ini, supaya semakin banyak orang yang mengaku bahwa Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Dengan pengakuan kepada Yesus Tuhan dan Juru Selamat lah Indonesia ini akan diselamatkan. Oke, Pak Nolpan. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Puji Tuhan. Terima kasih Pak Franky. Kita lanjut. Silakan Pak J. Tobing. Salam Pak Pavel, salam teman-teman terkasih. Salam Pak. Tuhan berkati. Salam waras. Sudah lama kita nggak bersua ya. Kalau Pak Pavel, Ya. Kalau saya Pak melihat negara kita ini, saya masih optimis ya Pak. Kita harus ingat Amerika itu 100 tahun loh Pak. Kita ini tahun ini baru 70 tahun. Dan selama Pak Jokowi ini 10 tahun begitu banyak progres ya Pak. Jadi Pak Pavel, memang menarik kalau kita lihat ya. Kalau kita lihat di Prime News ya, di semua TV. Ya kita sebagai penonton yang baik aja Pak, sebagai umat Kristiani penonton yang baik. Karena kita lihat akademisi-akademisi yang saudara kita yang Muslim ini kan luar biasa Pak. Seperti kemarin saya nonton di ILC, kemudian seperti Denny Siregar, Armando ya Pak, banyak lah Pak. Itu kita tonton aja Pak. Itu jadi kompetisi mereka. Kalau kita ini ya kita harus waspada juga Pak. Jangan sampai kita seperti MKC yang kedua Pak Pavel. Jadi maksud saya di sini kita harus wise seperti channelnya Pak Pavel ini, channelnya Denny itu Denny
Denny Siregar itu kan dia dikejar tuh Pak, tapi nggak ada yang bisa Pak, karena dia memang sesuai dengan fakta kan Pak. Jadi kita berdoa supaya banyak seperti Denny Siregar ini, Armando ya, seperti si Aldo itu, seperti Pak Dudung, ya Pak Andika. Kalau kita seperti saya khawatirnya seperti MKC ini kan jadi korban Pak, kalau kita lihat di persidangan kan, semua cuci tangan. Jadi pesan saya ke Pak Pavel, kita juga harus wise Pak di dalam channel ini, karena saya menonton ini sih optimis sih Pak, nggak ada masalah bagi saya. Yang penting kita ini Pak di lingkungan kita utama dulu Pak, kita harus berdiakonia gitu ya, tetangga-tetangga, ajaran kasih itu kita terapkan aja Pak di lingkungan kita yang paling dekat dulu Pak. Ya, karena banyak saudara-saudara sekarang yang seiman ini hanya berapa dia hanya pakai toa-toa, tapi urusan-urusan ini dia egoisnya terlalu tinggi Pak saya lihat. Seperti di kantor saya itu cuma 10% kita yang seiman, tapi masing-masing hanya ngurusin diri sendiri. Ini kekurangan dari kita yang yang seiman ini. Jadi pesan saya ya seperti kita juga saya juga dukung channelnya Pak Pavel ini ya. Ya masih batas-batas normal. Tapi anyway kita bersyukur Pak sebagai salah satu pendiri ASEAN ini, kita masih bangga lah Pak. Masih merah putih, masih berkibar, kita punya NU ya Pak ya. TNI, Polri yang masih solid. Itu aja Pak Pavel, thank you, God bless us all. Pak Pavel. Pak Pavel. Iya. Halo, suara saya jelas, Pak? Jelas. Halo, Jelas Pak Pavel. Ya, luar biasa. Terima kasih Pak Jatobeng. Ya, memang ya kita juga harus penuh dengan hikmat Tuhan ya, sehingga ketika kita mengungkapkan pendapat di sini ya, kita bisa mempertanggungjawabkan ya, bukan karena berdasarkan kebencian, tetapi kita berdasarkan kasih ya, karena kasih juga ya tidak akan senang dengan ketidakadilan ya. Terima kasih Pak Jatobeng untuk wejangannya ya, untuk masukannya. Oke, silakan kita closing statement. Silakan Pak Bagong, lalu Pak Musafir, dan seterusnya sampai tuntas. Silakan Pak Bagong. Ya, closing statement saya apa? Ya memang omongan si Habib Kribo benar, itu aja. Itu aja Bro Pavel. Terima kasih, selamat sore. Bro Pavel, jangan mandi junub terus. Lanjut setelah Baik, Bagong siapa? Oke. Ya, silakan Pak Musafir. Closing statementnya memang kita senantiasa berdoa semoga yang seperti Habib Kribo ini masih banyak yang bisa kita temukan dan mereka akan muncul di bumi Nusantara yang kita cintai ini untuk menyatakan suara kebenaran. Jadi saya sangat percaya ini kan sudah waktunya Tuhan, sudah sangat singkat. Indonesia juga adalah biji mata Tuhan. Kita percaya itu. Jadi kita percaya orang-orang yang seperti Habib Kribo ini akan menyatakan kebenaran. Jadi bukan hanya satu Habib Kribo aja, tapi masih banyak. Saya sangat yakin, hakul yakin, masih banyak yang seperti orang-orang Habib Kribo ini yang masih ada di bumi Nusantara kita ini. Tujuan kita cuma hanya satu, pertahankan NKRI. Jangan sampai kita mau dipecah belah oleh karena sekelompok orang yang oleh karena birahi politiknya menggunakan agama untuk membungkus kebatilan dan menggunakannya demi kekuasaan pribadinya dengan mengorbankan rakyat dan negara. Jadi inilah channel-channel kita Pak Pavel harus wise bagaimana mengabarkan kebenaran itu. Jadi supaya banyak yang dicerahkan, banyak yang bisa menggunakan akal warasnya dan logiknya untuk melihat apa sebenarnya keadaan bangsa kita saat ini. Marilah kita bersama-sama, bukan hanya channel ini saja, tetapi kita menghimpun seluruh segenap aspek masyarakat, bangsa yang mencintai negara kita ini. Kita bersama-sama, kita coba mempertahankan negara ini dari segala kehancuran. Kita berdoa, kuasa Tuhan turun atas kita semua, sehingga hikmat Tuhan
turun atas semua teman-teman sebangsa dan setanah air. Kita sama-sama menjalankan apa menjadi amanat Bapak proklamator kita. Yang pertama, mendeklarasikan kemerdekaan kita. Untuk siapa? Bukan untuk kita, tetapi untuk anak cucu kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Luar biasa Pak Musafir. Ya, dahsyat ya. Terima kasih banyak Pak Musafir. Kita Pak Franky, kalau ada closing statement silakan Pak. Ya, closing statement saya, kita umat Kristen harus mengintrospeksi diri, rajin berdoa. Kedua, kita doakan lahir seperti tokoh-tokoh Habib Kribo ini. Ketiga, kita doakan itu MUI itu kembali kepada porsinya yang benar, sadarlah, tobat, tahu dia apa yang dia komentari. Jadi supaya negara ini tidak negara secara luas, bukan menurut kacamata kuda. Jadi kita jangan henti-hentinya terus berbuat sebagai umat Kristen, berdoa dimanapun Anda bekerja, kita harus contoh, kita akan sebagai toladan. Jangan hanya ngomong doang. Tetap berjuang di dalam iman, dalam arti tetap berserah kepada Tuhan. Jadi itu kita prinsip hidup kita. Kalau jadi dimanapun bekerja, katakanlah terang itu sebagai pengikut Kristus. Jangan asal bunyi doang. Supaya bisa merubah lingkungan. Jadi kita berdoa juga seperti Habib Kribo ini lahir. Masih ada orang-orang seperti Habib Kribo. Kalau dia mengkomentari si JK itu ya benar sekali komen dia itu sama si JK itu. Kita tahu kan kualitasnya si JK siapa. Jadi kita percaya masih ada orang-orang seperti Habib Kribo ini. Dan selanjutnya NKRI ini masih tetap harga mati. Karena kalau sudah sempat NKRI ini pecah, jangan lagi bisa menyatukan, sudah akan sulit. Karena terdiri dari beribu-ribu pulau. Ini harus disadari nih bangsa Indonesia ini. Para yang mau ingin memecah negara Indonesia supaya sadar, supaya otaknya terbuka. Jadi bahwa founding father itu sudah sulit membangun NKRI ini. Jangan lagi dibikin lagi dengan pola-pola pikiran sempit. Mari kita terus bersuara kebenaran. Tuhan Yesus memberkati. Sekian PP88. Baik, luar biasa. Terima kasih Pak Franky. Pak Tobing ada closing statement, silakan Pak Tobing. Baik, terima kasih. Saya setuju dengan teman-teman. Ya, kita berdoa makin banyak ini ya seperti Habib Kribo, ya Denny Siregar, ya Pak Dudung. Itu aja Pak yang kita doakan ya, dan channel-channel Pak Fapel ini tetap terus ya mengudara, tetapi harus pakai hikmat Pak. Itu aja Pak. Thank you, God bless us all. Baik, terima kasih banyak. Ya, benar sekali ya. Kita hanya menyuarakan di sini kebenaran. Jadi tidak ada fitnah ataupun hoax ya. Semua berdasarkan data dan dalil. Ya, semoga siapapun yang menyaksikan video ini bisa semakin dicerahkan oleh komentar-komentar narasumber yang ada di room ini ya, dan semua yang di live chat kalian semua luar biasa, terima kasih. Tanpa kalian acara ini tidak akan sukses ya. Oleh karena itu bantu ya like video ini ya. Bagi yang belum subscribe, bantu subscribe dan viralkan ini ke media-media sosial supaya semakin banyak lagi yang waras. Ya, next time ya kita akan bahas lagi tentang JK yang ternyata dia adalah keturunan pemberontak. Katanya. Nanti kita akan bahas supaya lebih tajam lagi ke depannya. Terima kasih semuanya, salam sejahtera. Salam waras, Tuhan berkati, dan salam and bye-bye.